Nah, saya mendapatkan pemahaman tentang TKT ini. Ini kita training dulu waktu di Bali dan kita mendapatkan sertifikatnya sebagai research reviewer yang dilaksanakan oleh Kan dan Quantum International yang ada di Bali. Baik, yang akan kita bahas kali ini ada 8 poin ya, pendahuluan, konsep pendidikan vokasi, kemudian apa itu TKT, contoh implementasi, kemudian catatan penting TKT, IoT, diambil nanti studi kasusnya untuk IoT dan peternakan, kemudian bagaimana hubungan pendidikan vokasi dengan TKT, dan terakhir strategi peningkatan TKT, dan kemudian yang penutup. Kita mulai dulu dari sebagai latar belakang ya, kenapa harus ada TKT ya. Jadi masalah pertamanya bahwa lulusan belum semuanya link and match dengan kebutuhan industri. Nah, akhirnya banyak mengakibatkan angka pengangguran terdidik yang masih tinggi. Karena penelitian-penelitian yang dilakukan itu tidak semua bisa diserap oleh industri. Nah, sementara tuntutan di era industri 4.0 sekarang, atau yang kita sebut sebagai smart society atau society 5.0, ini dibutuhkan SDM yang tidak hanya paham tentang teori, tapi juga harus terampil dan siap pakai. Nah, inilah sebagai latar belakang yang mendasari kenapa pemerintah harus membuat TKT ini mulai dari TKT 1 sampai dengan TKT 9. Jadi solusinya diharapkan bahwa penguatan pendidikan vokasi ini ya, khususnya yang dari vokasi, ditambah dengan pengukuran nanti TKT ini akan menjadi sebagai jembatan riset untuk menutup kebutuhan yang di industri. Nah, ini sebagai latar belakang kenapa harus getol kalau riset-riset itu dikaitkan semua dengan TKT. Nah, kita bahas dulu konsep pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi program diploma, politeknik, akademi, dan SMK. Nah, ciri pendidikan vokasi ini komposisi kurikulumnya beda dengan universitas ya. Nah, kalau di vokasi kurikulumnya itu prakteknya lebih banyak, 60-70% praktek. Lalu teorinya 30-40%. Nah, komposisi ini diharapkan bisa mendukung untuk kebutuhan industri tadi. Lalu kemudian dosen dan instruktur. Nah, diharapkan ini banyak dari praktisi industri ditambah dengan akademisi. Nah, tujuannya sebenarnya adalah bisa orientasinya itu adalah untuk dunia kerja dan kewirausahaan. Nah, yang diharapkan lulusan dari vokasi ini bisa langsung kerja atau bisa langsung menciptakan pekerjaan. Ini yang diharapkan. Lalu kemudian dibuatlah yang kita sebut dengan TKT, ya, tingkat kesiapterapan teknologi. Apa itu tingkat kesiapterapan teknologi? Ini adalah ukuran yang menyatakan tingkat kematangan kesiapan suatu hasil riset teknologi untuk diterapkan oleh pengguna, apakah itu masyarakat atau industri. Nah, ini diatur di dalam Permenristek Dikti nomor 42 tahun 2016. Nah, jadi pemerintah dari Kementerian Riset Teknologi ini membuat skala TKT itu 1 sampai 9. Nah, di level 1 sampai 3 biasanya ini dibuat khusus untuk riset-riset dasar. Outputnya di sini biasanya itu prinsip dasar, konsep, dan membuktikan berapa teori-teori yang dilakukan bisa menggunakan di lab. DKT 4 dengan 6, 4 sampai 6 ya, itu adalah untuk pengembangan. Nah, meningkat levelnya, outputnya ini nanti adalah ada validasi di lab, kemudian prototype skala kecil. Jadi kita supaya nanti riset kita itu bisa dinilai layak atau tidak layak. Kemudian di level
7 sampai 9, TKT 7 sampai 9 ini sudah penerapan. Nah, penerapan ini outputnya diharapkan adalah prototipe lengkap, kemudian sudah uji lapangan, dan siap untuk komersialisasi maupun hilirisasi, terutama di TKT 9. Nah, jadi tujuannya adalah memastikan bahwa hasil riset tidak berhenti hanya di publikasi Scopus saja, tapi harus sampai ke hilirisasi. Nah, kita nanti di sini akan mencoba menilai apakah proposal yang kita buat kita 7, 9. Lalu nanti akan kita coba mengukur sendiri sudah layakkah kita itu di 7, 9. Atau nanti misalnya kita ambil proposal kita, misalnya TKT-nya kita buat 46. Lalu nanti reviewer akan menilai udah levelnya udah bisa di situ atau belum. Nah, ada nanti cara untuk menilai ya. Lalu kemudian kita lihat ya. Saya lebih bagus menggunakan contoh kasus saja ya. Kasus karena bidang saya di IoT dengan AI ya. Saya menggunakan penelitian yang pernah kami lakukan itu tentang smart goat farming ya, atau eh, peternakan kambing perah di Deli Serdang ya, di daerah Deli Tua, saya tidak sebut namanya ya. Nah, dari sini kita coba akan membuat bagaimana penelitian kita, nanti kita coba adop apakah itu di TKT berapa. Nah, kalau misalnya kita membuat itu hanya di TKT 1, 2, 3. Nah, di TKT 1 ini adalah menggunakan hanya prinsip dasar diamati dan yang dilaporkan. Nah, jadi misalnya gini, dari jurnal peternakan, misalnya kita ambil satu jurnal atau paper, suhu kambing di atas 39,5 derajat Celcius, tambah aktivitas gerak turun, itu mengindikasikan adanya indikasi mastitis subklinis atau penyakit ya. Jadi ini dari teori yang ada di jurnal misalnya. Lalu kita coba membuat satu studi literatur tentang ini ya. Kita lakukan literatur review, menghubungkan humidity-nya, kelembapannya dengan produksi susu kambingnya, dan coba kita ukur manual ya, menggunakan mencatat dengan suhu kambing, suhu kandang, produksi susu, aktivitasnya. Misalnya secara manual kita catat, kita ambillah misalnya 30 hari. Nah, lalu hipotesa itu tadi terbukti apa tidak itu. Nah, ini masih prinsip-prinsip yang dasar yang diamati dan dilaporkan. Ini TKT 1. Kalau kita mau dia di TKT 2, ini TKT 2 ini adalah menggunakan konsep teknologi dan aplikasinya sudah dirumuskan. Nah, maknanya idenya ini nanti dibungkus jadi arsitektur IoT ya. Jadi contoh, misalnya kita buat penelitian, kita pasang kolar IoT. Kolar IoT itu adalah kalung pintar di leher kambing ya, buat pantau geraknya. Nah, dan suhu tubuhnya. Jadi ini pantau geraknya ini mengetahui pergerakan dia, misalnya jam berapa dia aktivitasnya, tidur, bergerak, lincah atau apa. Nah, biasanya kalau kambing itu bergerak tidak lincah itu. Nah, jadi implementasi kita sampai di mana kalau kita membuat TKT 2? Jadi di sini kita misalnya membuat desain dari menggunakan Collar SP32 ya, ditambah dengan beberapa sensor-sensor. Lalu kemudian kita untuk membuat ke cloud, kita menggunakan LoRa ya dengan gateway-nya. Nah, kemudian kita di situ kalau misalnya TKT 2, kita sudah juga membahas tentang milking parlor-nya atau ruang pemerahan untuk memerah susu daripada kambing. Lalu kemudian di sini teknoekonomiknya kita harus buat ya berapa satu polar target itu, kalung sensornya itu bisa dibeli. Jadi satu paket itu tidak lebih dari 300.000 biar ROI-nya jangan terlalu besar. Nah, kemudian di situ kita gambar use case-nya ya. Use case-nya peternak dapat mendapatkan notif WA,
dan bagaimana kondisi kambing setiap hari, ya. Nah, ini ada pernah juga kita buat itu di daerah Kutalimbaru, dan masih ada penelitian kita tentang ini yang mendasar. Jadi kambingnya itu udah kita pakai kalung dan kita bisa mengetahui kambing ini posisinya di mana. Nah, ini masih TKT 2. Kemudian kalau masuk ke tingkat pembuktian, ya tingkat pembuktian secara analitis dan eksperimental, ini adalah TKT 3. Nah, di TKT 3 ini bermakna bahwa kita sudah buat proof of concept, yaitu konsep yang ada dan dibuktikan kelayakannya di tiap modul. Misalnya kita lakukan uji kandangnya, baik dari segi temperatur, ya udara, kelembapan, sensor-sensor pergerakan, ya kemudian bisa kita tambah sensor untuk mengecek MQTT-nya berapa, misalnya level daripada tingkat kebauannya. Nah, nah contohnya gini, Color prototype ini bisa dikirim data step count-nya misalnya per berapa menit. Nah, kalau kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan apakah programnya itu nanti pakai eh, Link atau Firebase, ya. Nah, ini kita harus bisa dapat datanya per berapa menit, per 10 menit kah, per 20 menit, dan itu bisa diatur. Jadi implementasinya bagaimana? Sudah layak sampai TKT 3. Kita sudah bisa di sini mengcoding, misalnya kalau kita pakai nanti microcontroller Arduino, ya, ini hanya contoh ya, selain Arduino masih bisa yang lain. Nah, jadi bisa dia sensor-sensor yang dari lapangan, dibaca suhunya, dibaca kelembapannya, dibaca pergerakannya. Nah, beberapa sensor kita pasang di situ, lalu nanti itu sensor masuk ke microcontroller, lalu dari microcontroller dikirim ke cloud, ya. Di cloud bisa kita menggunakan jenis-jenis software, apakah itu Blink atau Firebase. Nah, ini untuk sementara jangan kita pakai dulu AWS karena AWS nanti akan terlalu mahal, ya, nggak sesuai nanti eh, biaya yang dibuat di TKT 3 dengan AWS itu. Nah, kecuali nanti kalau udah meningkat TKT-nya. Lalu implementasi apa lagi ya supaya kita layak di TKT 3 ini? Nah, uji ke satu kambing di kandang, ya, bagaimana dia pergerakannya, ya, terus sensor yang kita taruh di leher, apakah kegedean, dan bagaimana sensitivitasnya. Nah, ini diuji konduktivitas untuk susunya juga, ya, karena kita harus mengambil susu yang diperah, ya, di kambing. Nah, kemudian ini sudah bisa kita coba nanti kalau misalnya kita membuat proposal di TKT 3. Nah, poin-poin ini yang kita implementasikan sudah layak. Jadi nanti waktu reviewer melihat, ada nanti poin-poin pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh reviewer, baru nanti kita usulkan TKT 3, memenuhi, tidak memenuhi. Nah, reviewer nanti akan membuat jawabannya seperti itu. Oke, itulah TKT 1 sampai 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita meningkat ke TKT 4? TKT 4 itu adalah validasi komponen di lingkungan lab. Nah, di sini maknanya adalah kalau TKT 4 itu berarti semua modul sudah digabung jadi prototipe yang terintegrasi. Ya, semua modul sudah terintegrasi. Contohnya kita pakai 5 Color versi 02, kita sebutlah begitu, ditambah dengan gateway-nya, ditambah dengan dashboard-nya, ya. Kemudian ini nanti sudah terpasang di juga untuk setiap titik-titik di kandang. Jadi bisa kita ambil nanti beberapa komponen, ya, sudah digabungkan di situ semua. Kita bisa gabungkan di dalam satu kotak-kotak tertentu. Nah, implementasinya bagaimana supaya layak dengan TKT 4 ini? Nah, kita desain PCB kolarnya, ya. Kita menggunakan misalnya ya termoplastik etana 3D print anti gigit. Anti gigit ini maksudnya tidak di pembungkusnya itu nanti komponen itu tidak cepat rusak, ya. Kemudian sudah kita pakai firmware, pakai deep sleep, ya, dan backend-nya menggunakan MQTT, ya, sampai nanti uji di kandang, ya, diuji di kandang itu juga sampai bagaimana nanti kebauan kotoran itu, dan itu juga bisa menjadi penelitian masalah di
kandang kambing kalau kita ambil itu sekarang ini kan bau kandang itu bisa kita lihat korelasinya dengan makanan yang diberikan terhadap kambing. Dan kalau bisa itu nanti kita buat satu hasil, kalau ini diberi makanannya pemetaan, bau kandangnya seperti ini, kalau ini diberi makanannya makan seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya, tingkat TKT 4. Nah, kemudian kalau kita mau masuk ke TKT 5, ini validasi komponen di lingkungan yang relevan. Nah, ini maknanya bahwa uji di peternakan benaran dalam skala kecil. Nah, kita sudah uji, ya katakanlah misalnya yang kami lakukan ini ada di daerah Deli Serdang, ada peternakan kambing di sana, dan juga produksi susu. Nah, kita pasang dulu untuk beberapa kambing. Nah, kemudian implementasi apa yang dikatakan supaya layak dia nanti di TKT 5. Nah, ini kita sudah menggunakan kalibrasi step count, menggunakan video CCTV, kemudian akurasi kita mendeteksi kambing rebahnya, kambing berdiri, kambing berlari, dan ini bisa dideteksi nanti dengan menggunakan sensor yang ditaruh di leher tadi. Kemudian implementasinya ini sudah sampai kepada bandingin volume susu. Kalau kita lihat misalnya yang diambil itu ya diambil dengan monitoringnya pakai IoT dengan gelas ukur. Kita lihat errornya lebih kecil dari 3%. Lalu di lingkungannya kita uji. Misalnya sensornya DHT11 atau DHT22 di kandang itu dengan produksi siang hari, dengan sore hari, bagaimana. Nah, misalnya kita sekarang eh, ada penelitian yang kita lakukan itu kita ukur dia kalau pagi diambil susunya dan sore diambil. Nah, di situ ada catatan-catatan nanti bagaimana kondisinya pada kaitannya dengan kalau ini dikasih makan bagaimana dengan produksi susunya. Nah, sudah mulai sampai ke sana. Kemudian mulai urus TKDN-nya, kolar ya, tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini sudah bisa kita eh, katakan nanti sudah layak sampai TKT 5. Nah, kemudian kalau sampai ke TKT 6. Di TKT 6 ini kita sudah melakukan demonstrasi prototipe di lingkungan yang relevan. Nah, ini maknanya sudah melakukan pilot project operasional. Nah, contohnya kita coba untuk 100 kambing pakai collar atau pakai sensor yang dikalungkan ini, kemudian 2 unit milking monitor untuk 8 ekor per jam misalnya. Nah, ini implementasinya sudah sampai kepada produksi pilot bed 100 collar ditambah gateway outdoor-nya. Lalu fitur barunya ada ya, heat detection otomatis bisa kita pakai dengan machine learning. Jadi artinya di sini sudah kita gabungkan IoT dengan AI-nya. IoT-nya mengumpul data, IoT-nya mengumpul data melalui sensor-sensor, lalu kemudian AI-nya nanti, misalnya kita menggunakan machine learning untuk menganalisis data tersebut. Jadi dari pola geraknya, dari pola makan, atau dari pola waktu dia, kapan dia bersuaranya keras atau um, suaranya juga kalau dia ribut itu berarti biasanya ada sehat, tapi kalau nggak sehat dia suaranya kurang. Jadi udah ada nanti di situ masuk pembuatan pemetaan kalau suaranya begini berarti kesehatannya bagaimana. Jadi kita bisa prediksi dengan data yang dikumpulkan oleh IoT-nya, kemudian AI-nya. Nah, sudah sampai ke sini, itu sudah TKT 6. Lalu kemudian kita bisa monitor ya dari smartphone ya kondisi di lapangan dengan peternak ya yang kita lakukan. Jadi minta laporan apakah sesuai misalnya mereka mencatat yang dicatat manual mereka dengan yang kita lihat dari uh, smartphone kita. Nah, ini kita ambil misalnya yang kami lakukan yang di Deli Serdang ya di Deli Tua. Nah, itu kita bandingkan supaya dapat kita melihat bagaimana yang kita lakukan ini di dalam lingkungan yang relevannya sudah bagus atau belum. Lalu kemudian untuk implementasi sudah melakukan sertifikasi uji ke-8 IPv 67. IPv 67 ini 6 itu menyatakan perlindungan debu,
7 untuk perlindungan air. Jadi kedap air ya, kedap air, sensor kolarnya itu kedap air. Nah, kemudian TKT 7. TKT 7 ini sudah dilakukan demonstrasi prototipe di lingkungan operasional yang lebih komersial ya. Nah, jadi maknanya TKT 7 ini sistem sudah pre-komersial, sudah dipakai bisnis nyata ya. Nah, contoh dipasang 3 peternakan, total kambing ada 400. Nah, sudah makin luas dia. Lalu sudah diintegrasikan cooling tank IoT-nya, susu ditolak otomatis jika suhu lebih besar 4 derajat. Karena susu yang diproduksi harus lebih kecil, harus dingin ya. Nah, yang kita lakukan di apa juga itu ada susu yang langsung bisa kita minum di sana di tempat. Nah, implementasinya ini kita sudah menggunakan mass production, misalnya 500 kolar. Nah, kemudian bisa produk kolar kita ini ya yang kita buat ini kita beri garansi 1 tahun. Nah, kemudian sudah sampai kepada mengurus sertifikasi SNI. Nah, ini sudah ada sertifikasi memenuhi persyaratan peternakan. Lalu kemudian diimplementasikan dengan service level agreement. Kemudian ada bisnis model. Bisnis modelnya ini kita sudah uraikan di situ. Kalau ini disewa, kolarnya ini sekian ribu per ekor misalnya. Kalau misalnya dijual milking monitornya ini sekian, ya monitor untuk pemantauan dan IoT-nya. Kemudian di sini sudah ada kita training misalnya peternak pakai dashboard dan maintenance dasar. Ini TKT 7. Nah, di TKT 8 ini sistem lebih lengkap dan diuji dan didemonstrasikan. Sudah sampai kepada produk komersial dan dirilis dan lolos semua uji. Nah, tadi kita membuat produk smart farming ya, smart good farming. Jadi kita berilah misalnya produk kita ini kambing pintar versi 1 sudah di launching ya. Nah, dipakai untuk berapa ribu kambing, misalnya kita di Sumut sudah lolos. Nah, implementasinya ini kita lakukan pabrikasinya ya. Kemudian lolos uji tipe dari Kominfo. Nah, kemudian untuk mobile application-nya juga kita sudah, jadi aplikasi-aplikasi untuk web base-nya juga bisa nanti untuk mendukung koperasi susunya ataupun koperasi pemasaran dari kambingnya. Nah, termasuk misalnya gini, kita di sini sudah menggunakan misalnya pengukuran kambing itu. Selama ini problemnya di peternak kambing itu, menimbang kambing itu dilakukan dengan manual ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ingin membuat sampai ke tingkat yang bisa hanya dengan kamera atau hanya dilihat dengan kamera, maka berat kambing itu bisa diprediksi ya. Nah, ini kita ambil dari misalnya kalau di kampung itu kan orang melihat kambingnya, oh ini 20 kilo, ini 30 kilo, bisa dia lihat hanya melihat besarnya. Coba itu kita buat menjadi menggunakan kamera. Lalu kemudian di TKT 8 ini sudah harus kita buat service after sales. Service after sales-nya ini ya, misalnya spare part dari kolar yang kita buat ya, ada tim manajemen untuk maintenance-nya. Kalau misalnya nanti kolarnya ini atau sensor lehernya ini nggak bagus, nah kita bisa dihubungi ya. Nah, ini kurang lebih sampai di sini TKT 8. Kalau TKT 9, nah ini sudah sampai sistem itu melalui operasi sukses. Sudah sampai hilirisasi ya. Nah, di sini sudah ada market leadernya, profit jadi standar industri. Jadi contohnya ini sudah kita pasanglah sampai sekian ribu kambing, pasang di satu daerah, misalnya Sumatera Utara atau Jawa. Lalu kriterianya, misalnya kalau tadi kita ambil studi kasus untuk kambing ini, implementasinya ini kita menggunakan kolar dan GPS. GPS ini untuk mengetahui misalnya kalau ada nanti kambing ini nanti kan peternakannya ada 2 jenis, ada yang tidak dilepas, ada yang dilepas. Jadi dengan menggunakan kolar ini, kolar yang diikat di leher, ya, kambing itu bisa ketahuan di mana dia berada. Jadi nggak akan hilang kambingnya, ya. Kita bisa tahu dengan menggunakan ini. Nah, ini contoh yang kita lakukan. Ada juga cara tidak pakai yang di kandang, yang tidak di leher.
Bisa juga pakai RFID, RFID-nya ditaruh di kuping, tapi agak susah memasang RFID di kuping karena dia suka lasak. Nanti dia gatal, dia goyang-goyang kepalanya, digosok-gosok ke kandang atau ke apa, RFID yang di kupingnya itu bisa hilang. Nah, itu yang kita alami sering terjadi. Makanya lebih aman kita menggunakan diikatkan di leher sensornya. Jadi sensor itu nanti akan memberitahu dari GPS dia posisinya kambing itu di mana. Kalau itu kambing gumbaran atau kambing yang dilepas. Kemudian di dalam sistem TKT 9 ini, sistem itu sudah dilakukan menggunakan AI, ya, memprediksi hasilnya kalau ini makanannya nanti seperti ini susunya dan kotorannya baunya seperti ini dan itu sudah menjadi eh, syarat ya untuk bisa sampai ke TKT 9 ini. Lalu kita sudah bisa melakukan, ya diharapkan itu bisa melakukan integrasi ke blockchain. Misalnya kita untuk membuat traceability-nya susu kambing gaji serdang, misalnya kita masuk ke supermarket. Nah, yang kita ya lakukan dengan di apa, memang produksi susunya sudah ada ya, di Deli Serdang, ya di Deli Tua. Nah, kemudian inilah poin-poin yang bisa kita ambil ya kalau Bapak Ibu nanti mau melihat buat proposal, kita tulis TKT-nya sekian. Nah, coba kita uji dulu kita ini layak nggak di TKT itu atau belum, supaya nanti reviewer bisa melihat memenuhi atau tidak. Jadi secara ringkas tabel dari TKT kalau kita ambil tadi untuk IoT, IoT ya kambing perah ya yang mana dilakukan nanti untuk TKT 1, misalnya kalau TKT 1, nah output kuncinya adalah kita melakukan hipotesis tentang humidity index versus susu, lokasi ujinya kandang tambah jurnal, ini boleh dilakukan hanya melakukan studi literatur dan kurasi awal, kemudian bisa dilakukan dengan manual. Lalu yang kedua, itu tadi kita sudah lihat kalau dia sudah TKT 2, berarti ini sudah masuk arsitektur kolarnya ditambah kandang. Nah, ini sudah uh, bisa kita lakukan bahwa untuk contoh yang di TKT 2 ini tadi, ya, kita bisa melakukan lokasi ujinya di meja desain, kemudian metrik pentingnya kita sudah bisa menggunakan harga kolarnya ini, ya. Artinya satu komponen kolar itu tidak lebih dari 300.000. Ini kalau misalnya kita ambil taksasinya ya. Karena ini dari pengalaman yang kita ambil misalnya ada boxnya ya, kita ambil di sini, bikin boxnya, bikin sensornya. Biasanya kami itu satu satu unit alat yang kami buat itu uh, bisa bisa 200, bisa 300, bisa 400. Tergantung sensor yang kita pakai di dalam karena sensornya itu beda-beda. Beda produk, beda harga. Ya, jadi untuk penelitian yang sederhana, apalagi kalau untuk mahasiswa kita yang kita bimbing, kita ambil yang murah-murah dulu, jangan yang mahal-mahal. Nah, kemudian output untuk TKT 3 ini, TKT 3 tadi sudah kita buat ini POC sensor gerak dan susu. Lokasi ujinya bisa untuk satu kambing dulu atau beberapa kambing. Kemudian metrik pentingnya data masuk serial. Ini nanti artefaknya bisa kita buat dengan video demo. Kemudian yang berikutnya TKT 4 ini kita bisa menggunakan prototype 5 kolar, lokasi ujinya di kandang lab, ya, matrix pentingnya uptime-nya 7 hari. Kita di sini artefaknya ada PCB versi 2 misalnya, tambah dashboard. Kemudian TKT 5. Nah, kita sudah menggunakan yang tadi validasinya ke 20 ekor. Nah, makin banyak ya. Dari segi jumlah ditambah. Kemudian di sini ada perlu peternakan mitra ya peternakan mitra dan metrik pentingnya di sini akurasi deteksi birahi daripada si kambing ya. Nah ini berpengaruh terhadap produksi susu dan kondisi dagingnya. Lalu kita buat di sini laporan kalibrasi. Kemudian untuk TKT 6 ya outputnya ini pilot 100 ekor ini di dalam satu kompleks peternakan penuh. Nah, ini kita bisa melakukan false rate-nya di bawah 10% dan kolarnya IPv 67 tadi. Kemudian CKT 7 pre-komersial,
bisa sampai 400 ekor. Ya. Ini sudah bisa kita uji di dalam 3 peternakan atau 1 peternakan dalam lingkungan tiga condition, ya 3 kondisi. Nah, kemudian kita bisa nanti uruskan sampai ke SNI-nya. TKT 8 ini sudah kita menghasilkan satu produk. Produk itu versi 1 lah kita sebutkan ya. Versi 1 untuk monitoring dan controlling dari smart farming atau smart goat farming. Lalu ini diuji untuk 2000 ekor misalnya. Nah, kemudian ini sudah kita hasilkan artefaknya produk tambah mobile application. Dan yang terakhir TKT 9 ini sudah kita uji kalau bisa lebih banyak ya sampai 25.000 ekor ya. Nah, kemudian ini bisa sudah lokasi ujinya bisa sampai bertingkat nasional dan kalau bisa sampai ekspor. Nah, kenaikan susu juga bisa dan ini perlu artefak ke kontrak ke kementerian. Nah, inilah TKT kalau kita lihat aturan yang disampaikan dalam TKT oleh dari kementerian. Nah, beberapa catatan penting ya terkait dengan TKT studi kasus IoT peternakan tadi ya. Karena kita ambil untuk peternakan kambing ya. Mungkin kalau kita lihat nanti peternakan ikan dengan yang lain mungkin uh, problemnya beda tapi cara mencapai TKT-nya hampir sama ya. Karena saya lihat juga dari Bapak dan Ibu banyak kemarin itu yang suka dengan IoT ya. Nah, kalau di TKT 5, 3 dengan 5 ini, ya ini dia animal follower-nya, berarti dia sudah sampai mendesain collar wajib nyaman, kalau kambing stres, produksi susu malah turun, dan ini sudah perlu kita melibatkan dokter hewan, ya. Dokter hewan, jadi antara misalnya kita sebagai orang komputer, IoT, di dalam tim kita perlu ada orang yang dari dokter hewan, atau dari bidang fakultas peternakan. Kemudian TKT 67 ini tadi ya sudah melakukan kandang di lingkungan ekstrim. Nah, ini konektor susu wajib food grade. Artinya untuk apa susu itu ya sudah menggunakan stainless steel yang tidak berkarat. TKT 89 ini sudah termasuk nanti ya eh, bagaimana kita sampai bisa memilih mana kambing yang unggul ya, kambing mana yang genetik unggul. Lalu kemudian di catatan penting tentang 3T ini, yaitu IoT dengan peternakan, untuk regulasi. Nah, regulasinya ini perlu alat ukur susu, misalnya yang kita pakai itu, kita buat didaftarkan atau ke undang-undang metrologi, ya, supaya dapat nanti hak kita di situ, ya, bahwa kita mendukung. Kemudian jalur pendanaan TKT. Kalau TKT 1 sampai 3 biasanya ini riset dasar, bisa dari LPDP, bisa ke Daireka. Kalau TKT 4 sampai 6 biasanya ini bisa dari P2MW, Kemendikbud, TKT 79 ini banyak ini yang mendanai. Ada matching fund, ada BRIN, ada KUR peternakan, ada Venture Capital Agri-Teknologi. Dan biasanya ini ada setiap tahunnya. Sekarang ini juga dari BI banyak memberikan pendanaan dari Bank Indonesia. Oke, sekarang kita lihat hubungan pendidikan vokasi. Ya, kita dari Politeknik, bagaimana hubungannya dengan TKT. Nah, di awal tadi sudah kita katakan bahwa pendidikan vokasi ini adalah menjadi aktor kunci untuk mendorong TKT, terutama TKT 7 sampai 9. Jadi harapannya dari Politeknik ini akan menjadi eh, menjembatani ya ke industri. Jadi peran vokasi ini dalam ekosistem TKT ini sangat diharapkan. Yang pertama bahwa proyek akhir berbasis produk ini, baik skripsi tugas akhir maupun penelitian, tugas akhir dari mahasiswa yang kita libatkan, ini harus bisa dibuat untuk membantu ya. Dan kita kaitkan dengan yang SDGs ya kalau bisa. SDGs itu sekarang bahwa dari pemerintah mengharapkan riset-riset itu berkaitan dengan pangan dan kesehatan, tidak kelaparan dan juga mengenai kesehatan. Lalu kemudian dalam peran vokasi di sini kita perlu kolaborasi DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri terlibat sejak riset awal sampai nanti bisa TKT-nya meningkat
karena ini akan meningkatkan percepatan dari TKT. Kemudian sertifikat kompetensi. Jadi lulusan vokasi ini menguasai pengoperasian teknologi TKT yang tinggi. Dan yang keempat adalah teaching factory. Ini miniatur industri bisa dilakukan di kampus. Mahasiswa mengerjakan proyek real, ya, bisa menjadi tugas akhirnya dan menghasilkan prototipe TKT 7, TKT 6 sampai 7. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa pendidikan vokasi ini sekarang diharapkan menjadi jembatan dari lab ke pasar. Ya, itu yang diharapkan sekarang. Nah, di Polmed sudah ada selama ini. Nah, sekarang di USU juga sudah ada dibuka fakultas vokasi. Fakultas vokasi. Jadi ini bukan menjadi saingan, tapi kita menjadi kolaborasi, ya, kolaborasi. Apa nanti yang dikerjakan vokasi di USU, ada di D3 dan juga ada di Polmed, ini bersinergi, ya. Artinya gini, kita harus bisa membuat bahwa vokasi ini adalah menjadi jembatan dari lab ke pasar. Nah, bagaimana strategi peningkatan TKT di lembaga vokasi ini? Pertama, kurikulum berbasis proyek studi. Jadi kurikulum harus kita buat berbasis dunia usaha dan dunia industri. Kita libatkan orang-orang praktisi dari industri, menyusun capaian pembelajaran, dan kita lakukan kasus real. Lalu kemudian penguasaan infrastruktur. Penguasaan infrastruktur ini lab standar industri, kemudian teaching factory, dan Science Teknova. Kemudian skema pendanaan hilirisasi. Nah, manfaatkan matching fund yang dari pemerintah, ada KDRK dan hibah produksi vokasi. Lalu kemudian asesmen TKT rutin. Setiap produk riset, proyek akhir wajib diukur TKT-nya sebagai indikator kinerja. Ya, jadi nanti proposal Bapak dan Ibu kalau misalnya mau kita submit untuk ke bermain di tingkat nasional, sebaiknya kita ukur dulu TKT kita itu memenuhi apa tidak. Yang kelima adalah budaya inovasi dan kewirausahaan. Ini perlu inkubator bisnis, lomba inovasi, dan perlindungan HKI ataupun paten. Nah, kita ambil lagi studi kasus yang ada di Politeknik Agni Surakarta. Ini pengembangan tentang CNC, Computer Numerical Control, untuk UMKM. Jadi mereka ini membuat ya riset dasar di TKT 3 di lab, ya di lab. Kemudian proses dikembangkan di teaching factory bersama mitra industri. Dengan mitra industri mereka mencapai TKT 6. Kemudian uji coba di 5 UMKM, mereka dapat sertifikat dan bisa menjadi TKT 8. Nah, dampaknya bahwa lulusan yang terlibat langsung direkrut mitra langsung, ya, produk dijual secara komersial. Nah, ini. Nah, kita berharap juga bahwa dari Polmed dari Medan ini akan menjadi partner, ya, yang ada di Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Banyak sekarang itu yang menunggu, ya, menunggu hasil-hasil dari yang kita lakukan dengan mahasiswa. Nah, prinsip kerja yang dilakukan Surakarta ini adalah program CNC-nya dibuat melalui perangkat lunak, ya, CAD dan CAM, atau pengetikan pada HMI machine, Human Machine Interface. Data tersebut dibuat menjadi sinyal elektronik dengan motor servo, lalu alat potong bergerak secara otomatis. Jadi mesin CNC ini sering digunakan di industri manufaktur logam, kayu plastik, hingga komposit untuk membuat komponen mekanik maupun prototipe. Ini pekerjaan dari mereka yang dari Surakarta itu. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian yang ada di USU. Tadi Pak Profesor Iskandar sudah menyinggung, ya, tentang skema penelitian yang ada di Polmed, ya, maaf lah. Yang di Polmed itu ada 3 kelompok, ya, skema penelitian reguler, ada skema penelitian terapan, ada skema penelitian penugasan Politeknik Negeri Medan atau PNPN. Nah, yang penelitian reguler ini tadi sudah dijelaskan ada 4 skema. Penelitian reguler mandiri, ini TKT 19, penelitian kolaborasi mandiri TKT 19. Nah, di sini kita yang harus hati-hati. Nanti Bapak Ibu misalnya penelitian reguler mandiri ini, karena di panduan itu dibuat TKT 1 sampai 9. Nah, jadi kalau misalnya kita buat sampai 9, maka komponen-komponen implementasi tadi itu harus betul-betul sampai ke TKT 9. Kalau memang tidak sampai ke TKT 9, supaya nanti bisa berlaga di tingkat nasional itu, ya kita jangan taruh yang tinggi-tinggi dulu, yang bisa levelnya aja. Nah, ibaratnya ini kan ibarat pertandingan ini. Kalau misalnya kelas bantam, bertandinglah kelas bantam, ya, jangan masuk ke kelas berat. Nanti akan tumbang dan tidak lolos.
Nah, penelitian kolaborasi mandiri, kalau di panduan ini dibuat TKT 1 sampai 9. Oke, kalau memang ini nanti kita harapkan sampai 9 ya sangat bagus ya. Nah, di penelitian fundamental ini tidak disebutkan di situ, tapi saya anggap ini karena penelitian fundamental ini kan yang mendasar ya. Sudah pahamlah kita TKT ini yang paling awal ya. Walaupun tidak disebutkan di sana di panduan, ini berarti kita sudah menganggap bahwa ini ya paling di TKT 1 sampai 2 atau 3 ya. Lalu penelitian peranan laboratorium pustakawan ini TKT 1 sampai 3. Skema penelitian terapan. Skema penelitian terapan ini di dalam penduan itu dimulai dari TKT 3 dan berakhir pada TKT 4, 5, atau 6. Ini sesuai dengan panduan ya, sesuai dengan panduan. Nah, penelitian tematik riset kolaborasi ini tidak disebutkan TKT berapa, tapi nanti alangkah baiknya apa yang kita proposalkan itu kita bisa mengukur supaya nanti TKT-nya bisa kita tentukan. Jadi artinya gini, panduan ini kan hanya membuat harapannya ini TKT sekian, ini TKT sekian. Jadi proposal kita yang menentukan layak enggak kita di TKT itu, gitu. Kalau tidak layak di TKT yang misalnya 67, jangan kita buat TKT 67. Artinya apa yang kita tulis di situ, reviewer nanti akan melihat, karena reviewer akan ada cara penilaiannya untuk melihat layak atau tidak, diterima atau tidak. Kemudian terakhir ini di Polmed ada skema penelitian penugasan. Nah, ini disebutkan TKT 79, ini ya sangat bagus ya, sangat bagus sampai 79. Nah, tapi di sini nanti perlu kehati-hatian kelayakannya supaya di tingkat nasional nanti bisa proposalnya good. Nah, tantangan dan rekomendasi. Tantangannya gini, mindset masih publikasi oriented, ya kebanyakan begitu. Nah, saya juga mendukung kalau misalnya jangan hanya publikasi oriented ya. Jadi perlulah karya-karya itu bisa langsung berdampak seperti yang dibuat oleh kementerian. Keterbatasan dana dan alat industri ini memang menjadi kontradiksi ya. Kita kadang-kadang diminta supaya buatnya yang wah, tapi dananya kurang gitu ya. Ini kami alami juga, kami ada membuat pemantauan air yang pengabdi masyarakat di Samosir, tapi dananya nggak cukup ya, sekedar-sekedar lah jadinya. Jadi air yang di Samosir itu ada mata air kami angkat ke atas dan itu dikontrol menggunakan IoT. Kemudian kolaborasi Dudi belum intensif. Nah, rekomendasi. Nah, untuk pemerintah, insentif pajak untuk industri yang berkolaborasi dengan vokasi, ini sebaiknya jangan terlalu besar lah. Ya. Kadang-kadang macam kita yang guru besar, pajaknya tinggi sekali. Kemudian kampus, KPI, dosen tidak hanya jurnal, tapi juga produk TKT yang tinggi, dan industri jadikan vokasi sebagai R&D center murah dan adaptif. Nah, penutup, kesimpulan, pendidikan vokasi itu adalah tulang punggung pencetak SDM siap terap. TKT adalah alat ukur agar riset vokasi kita tidak berhenti di Menara Gading, dan sinergi vokasi dan tambah TKT ini adalah kunci daya saing bangsa dan kemandirian teknologi. Jadi kata kuncinya, kalau vokasi kuat, TKT meningkat, maka Indonesia melesat. Ini kata kuncinya. Jadi harus diperkuat vokasi. Terima kasih, ini pemaparan saya. Dan Ibu moderator, masih ada waktu saya. Kalau ada, saya tunjukkan sedikit tentang cara penilaian TKT. Ibu moderator, halo Ibu, mana ini moderatornya? Halo Ibu moderator. Mohon maaf Pak, ada kendala listrik di Polmed. Mohon ditunggu ya Pak. Oh iya, iya Pak. Saya menanya waktunya. Kalau masih ada waktu saya tunjukkan dulu sedikit tentang cara bagaimana menilai proposal, apakah layak TKT-nya atau tidak. Boleh lanjut aja, Prof. Kayaknya belum ada moderator. Oke, ini saya ganti slide-nya ya. Stop dulu ya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Saya ganti.
Caranya, oke. Baik, Bapak Ibu, ini sekedar saya menunjukkan bagaimana pengukuran TKT ya, kesejahteraan teknologi ya, yang dilakukan nanti kalau proposal Bapak Ibu diteruskan sampai ke misalnya ke tingkat kementerian. Jadi misalnya nanti eh, kita melihat ya, kita mulai aja dari TKT 1 ya. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dia atau reviewer nanti melihat ya, bahwa ini di sini misalnya, ambil ini misalnya, ini untuk TKT 1 ya. Kalau TKT 1 kan masih yang fundamental. Nah, di sini nanti indikatornya itu ada beberapa indikator. Nah, asumsi dan hukum dasar, misalnya X fisika kimia yang akan digunakan pada teknologi baru telah ditentukan. Lalu nanti reviewer akan melihat, oh iya sudah dikasih centang di sini misalnya, ya. Kalau misalnya dikasih centang di sini 5, berarti dia dapat 100% penuh nilai ini, nilai 5. Tapi kalau misalnya dia reviewer tidak melihat, dia centang di sini, maka nanti ini nilainya 0. Kemudian studi literatur teori empiris riset dahulu tentang prinsip dasar teknologi akan dikembangkan. Ini misalnya indikator ini sudah dipenuhi, dikasih 5 ya. Kemudian formula hipotesis risetnya sudah dipenuhi. Nah, maka nanti TKT-nya ini dia komplitnya terpenuhi, maka TKT 1 terpenuhi, jadi lolos gitu. Nah, kira-kira seperti itu cara penilaiannya nanti. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat untuk berikutnya, ini TKT 2 misalnya. Di TKT 2 ini ada indikator-indikator yang perlu kita kaitkan dengan yang kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi, misalnya, apakah peralatan dan sistem yang akan digunakan telah teridentifikasi? Sudah, dicentanglah ini, ya. Jadi waktu kita lihat, kita berikan proposal, sudah lengkap ini. Nah, nilainya penuh. Nah, studi literatur atau teori empiris teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan. Sudah. Dan kemudian desain secara teoritis sudah. Elemen dasar teknologi sudah. Dan seterusnya. Lalu analisis awal menunjukkan bahwa fungsi bla 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 ini tidak penuh, 4 misalnya gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaan indikatornya ini dinilai oleh reviewernya di sini. Kemudian nilainya ini nanti dilihat terpenuhi. Nah, nanti TKT 2 terpenuhi. Kemudian kita misalnya buat proposal kita TKT 3. TKT 3 ini ya. Nah, indikatornya studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen teknologi. Ini tidak penuh nilainya, misalnya hanya 1 ya 20%. Karakteristik ini hanya 1 juga 20%. Ini semua diperoleh misalnya, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Contoh 20%. Nah, ini tidak memenuhi untuk 80%. Maka TKT 3 ini tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi. Nah, ini nanti proposalnya gagal. Nah, ini masih dari sisi TKT-nya ya. Nah, kalau pendanaan tadi kan sudah ada aturan di panduan dan dari kementerian. Ini pendanaan berapa sekian tadi seperti yang diterangkan oleh Pak Prof. Iskandar. Misalnya untuk indikator TKT 4. Nah, misalnya pendanaan indikatornya ini tes laboratorium, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, katakanlah nanti diisinya ini 000 semua, ya. Ini berarti tidak terpenuhi, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi indikator yang kelima, Bapak Ibu. Nah, misalnya juga ini, ya, ini belum diisi, ya defaultnya tidak terpenuhi. Kalau ini nanti diisi 5555, berarti terpenuhi, dan ini menjadi terpenuhi. Nah, indikator-indikator ini semua adalah seperti yang kita terangkan di slide tadi. Nah, ini untuk indikator TKT 6 juga seperti itu, ya. Dan juga TKT 7 dan TKT 8
sampai TKT 9 ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian kira-kira cara menilai untuk apakah TKT kita itu sudah relevan dengan yang kita usulkan dengan hasil penilaian dari indikator-indikator yang ada di dalam TKT tersebut. Demikian saya kembalikan ke ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada